Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Indonesia terhadap membajarnya produk Cina di Indonesia, periode Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelum saya melanjutkan lebih ke dalam lagi, ada baiknya saya memberitahu terlebih dahulu pasang surut hubungan kerjasama Indonesia dengan Cina. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Cina telah terlaksana selama 60 tahun lamanya, sehingga Indonesia lebih condong ke arah timur. Hubungan kerjasama di antara kedua negara ini sempat mengalami penurunan dan hingga akhirnya terputus sesaat karena adanya perbedaan ideologi. Indonesia menganggap bahwa Cina bekerja sama dengan PKI untuk membuat politik dan pemerintahan Indonesia tidak stabil. Indonesia pun melakukan kudeta terhadap gerakan 30 September dan kemudian mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan negara Cina yang sempat terputus akibat kudeta ini. Puncak penormalisasian tersebut dibuktikan dengan adanya MOU yang mana sebagai nota perbaikan hubungan yang ditantangani oleh kedua belah pihak. Daya saing produk dan industri nasional menjadi sorotan setelah membanjirnya produk Cina ke Indonesia. Mencermati kehadiran produk asal Cina yang masuk ke dalam negeri dengan harga yang sangat murah, yang membuat ancaman serius dari pelaku usaha dalam negeri. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah lebih mempertajam strateginya untuk menyelamatkan pasar domestik dari hegemoni produk Cina, sehingga eksistensi dan performa produk lokal dapat terjamin. Saatnya pemerintah yang terpilih perlu menjadikan momentum ini sebagai awal dalam menemukan dan menetapkan pijakan dasar bagi kebijakan ekonomi bangsa yang hakiki sesuai amanat UUD negara. Artinya, bahwa tanggung jawab pemerintahan dalam hal kebijakan ekonomi bukan hanya menyelesaikan masalah target material ekonomi jangka pendek saja, tetapi jauh dari itu adalah harus meletakkan sendi-sendi moral ekonomi bangsa yang sebenarnya, yakni ekonomi bangsa yang mandiri dan merdeka. Sebenarnya, ekonomi neoliberal tidak tepat untuk mengelola ekonomi di Indonesia karena kebijakan ekonomi ini didasarkan pada paket kebijakan Washington Consensus yang dimaksudkan untuk menguasai perekonomian negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Sebagai dampaknya adalah masuknya retail raksasa seperti Carrefour ke pasar retail Indonesia, sehingga menggeser perdagangan tradisional dan membunuh usaha kecil dan mikro. Dan pada akhirnya, liberalisasi di sektor ekonomi pun dikukuhkan pada era SBY dengan terbitnya Undang-Undang tentang PME. Dalam undang-undang ini ditegaskan tidak ada perbedaan antara modal asing dan modal dalam negeri. Dalam pasal 7 ditegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambil alihan hak kepemilikan penanaman modal kecuali dengan undang-undang. Suka tidak suka, mau tidak mau, pengusaha harus berhadapan dengan produk Cina yang dikenal sangat murah meriah, sehingga ketidaksiapan harus diubah menjadi kesiapan. Ini memang tidak mudah. Salah satu cara yang harus dilakukan pengusaha untuk meningkatkan daya saing adalah meningkatkan kualitas dari hasil produksi, menekankan biaya yang tidak perlu agar lebih efisien, membuka channel distribusi yang baru dengan memanfaatkan keunggulan atas pemahaman atas geografis dan kultur negeri sendiri. Masyarakat industri harus berjuang dengan keras untuk memenangkan persaingan global yang semakin mengancam. Beberapa hal yang menjadi kelemahan barang industri Cina adalah kualitasnya. Yang pertama, penerapan standar nasional bagi produk dalam negeri. Dalam pasar global abad 21, pengaruh standarisasi proses dan prosedur asesmen konformitas internasional terhadap pemasaran produk dan jasa di Indonesia untuk luar negeri akan menjadi penting. Ini memerlukan pemikiran yang serius dari pemerintah untuk bekerja sama dengan industri dan badan standarisasi nasional dan internasional. Sebagai catatan, penting bagi suatu hubungan perdagangan global yang produktif adalah proses dan prosedurnya. Ini digunakan untuk mengembangkan dan mempromosikan standar produk yang setara dengan tingkat standar internasional.
Standarisasi produk industri memerlukan sertifikasi produk yang menyatakan bahwa produk tersebut memenuhi standar internasional. Pada dasarnya, prinsip yang digunakan dalam sertifikasi produk yakni dengan penggunaan tanda SNI sebagai jaminan konsistensi mutu produknya. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan juga harus memenuhi persyaratan SNI yang diacu, sehingga ada dua aspek yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut untuk memperoleh sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Yang kedua yakni meningkatkan kinerja industri kecil dan menengah. Industri kecil rumahan atau UMKM harus selalu diberdayakan dan juga dikembangkan untuk membentuk suatu kekuatan ekonomi kerakyatan yang akan membuat rakyat lebih produktif dalam berkarya untuk menunjang perekonomiannya. Begitu banyak sekali produk rumahan yang tidak tersentuh pemerintah, padahal potensi mereka untuk berkembang dan sukses sangatlah besar. Tujuan dari program ini adalah menjadikan industri kecil dan menengah atau yang bisa kita bilang IKM sebagai basis industri nasional. Agar dapat menjadi basis industri nasional, IKM dituntut untuk mampu menghasilkan barang yang berkualitas tinggi dengan harga yang berkompetitif dan mampu menepati jadwal penyerahan secara disiplin. Yang ketiga yakni pengawasan mutu produk. Masuknya produk-produk asal Cina ke pasar dalam negeri membuat sejumlah pedagang merugi. Terkait hal itu, pemerintah akan memperhatikan hal-hal agar defisit pasar dalam negeri tidak melebar. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Menurut Hatta, ada 3 hal yang harus diperhatikan agar defisit tidak melebar. Yang pertama, meminta komitmen Cina untuk membuat balance perdagangan antara dua kementerian perdagangan. Yang kedua, yakni adanya antisipasi terhadap pukulan antara pelaku industri. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya kolaps pada industri dalam negeri. Dan yang terakhir, pemerintah Indonesia akan tetap menghormati ASEAN untuk menjaga balance of trade antara kedua negara tersebut. Membanjirnya produk Cina di Indonesia telah membuat banyak kalangan meminta pengambil kebijakan mengambil langkah untuk menata industri, debirokratisasi, dan mengurangi high cost ekonomi. Dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing hasil produksi, usaha industri kecil dibantu dengan upaya pengendalian dan manajemen mutu. Bimbingannya diberikan melalui kelompok gugus kendali mutu atau yang bisa kita bilang GKM pada unit usaha mereka. Terdapat juga banyak kebijakan yang diambil sang pemerintah pada masa kepemerintahan SBY dalam menangani perekonomian pada negeri, khususnya untuk menghadapi serbuan produk Cina yang membanjiri pasar di seluruh wilayah Indonesia. Sekian dan terima kasih.